أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mus'ab bin Umair, dia termasuk sosok pemuda yang masih muda masuk Islam, masih muda. Dia anak orang kaya, anak orang terhormat. Ketika dia masuk Islam, Ibnu Hisham juga menceritakan dalam sejarahnya bagaimana masuk Islamnya Mus'ab bin Umair. Sang ibu mengatakan, Mus'ab, kalau engkau tidak meninggalkan Muhammad SAW, maka tidak ada lagi uang saku. Aku tidak akan kasih apa-apa kepadamu. Baru masuk Islam diuji seperti itu. Kira-kira antum kalau tetap sholat ke masjid, nggak ada lagi uang saku. Antum tetap sholat nggak? Tetap sholat, insya Allah. Tapi mencuri-curi. Mus'ab bin Umair, iya ibunda, nggak apa-apa. Akhirnya pada tahun ke-11 dari kenabian atau tahun ke-12, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Kaum Mus'ab berangkat Mus'ab bersama rombongan jemaah haji yang datang membaiat Nabi SAW pada baiat Aqabah yang pertama. Berangkat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Berapa jarak yang ditempuh? 435 km. Naik onta, capek jalan kaki kadang-kala. Perjalanan 7 hari atau lebih. Sampai di kota Madinah, mulai melaksanakan tugasnya untuk qum fa'andir. Orang-orang yang udah masuk Islam diajarin Al-Quranul Karim oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair singgah di rumahnya As'ad ibn Zurarah, salah satu pemuka orang-orang Madinah. Suatu hari berangkat ke sebuah kebun. Di situ sudah berkumpul beberapa orang yang mau mendengarkan tentang Islam. Dia bacakan Al-Quran Karim. Lagi ngajar, ternyata ada di tempat lain sebuah kesepakatan antara dua pemuka Ansor yang masih kafir waktu itu. Satu namanya Usaid ibn Khudair, yang kedua namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata As'ad ibn Zurarah itu sepupu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Makanya Sa'ad bin Mu'ad nggak enak mau mengganggu As'ad bin Zurarah. Dia punya kajian apa, mau membubarkan kajiannya nggak enak. Betul jamaah, itu mau dibubarin itu kajiannya Mus'ab bin Umair. Jadi pembubaran kajian itu bukan baru-baru saja, dari dulu itu sudah ada. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Usaid bin Khudair, Usaid, engkau tahu hubunganku dengan As'ad bin Zurarah, sepupu, nggak mungkin aku ganggu dia. Tapi aku lihat yang dibawa oleh As'ad bin Zurarah itu orang asing yang dibawa sama dia, itu nggak benar. Itu merusak agama orang-orang lemah di antara kita. Bukan agama dia, enggak. Ini merusak agama orang-orang lemah. Dan kalau kita lihat, selalu pemuka ini tidak berbicara dirinya. Dia berbicara orang-orang yang di bawah. Fir'aun ketika menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, apa kata dia? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut tuh Musa merubah agama kalian. Bukan agama dia, enggak.
menyelamatkan orang-orang lemah. Ini yang menjadi dalih Sa'ad bin Mu'adz. Kau berangkat sana, bubarkan mereka. Usaid bin Khudair nggak ada hubungan kerabat, jadi dia mau ngomong apa ini? Berangkat Usaid bin Khudair bawa tombaknya. Berangkat, ini orang lagi kumpul. Kelihatan dari jauh datang, apa katanya As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab. Ya Mus'ab, ini yang datang nih, Allah kirim kepadamu, ini pemuka yang ada di kaumnya. Kalau orang ini masuk Islam, ada banyak kebaikan di balik dia. Fa'asdiqlah, maka engkau ikhlaskan dakwahmu buat orang ini. Datang Usaid bin Khudair dengan tombaknya. Gak banyak bicara, dia mengatakan kalau kalian berdua, ngomongnya sama Mus'ab sama As'ad, yang lainnya gak diajak ngomong. Kalau kalian berdua masih punya hajat sama jiwa kalian, bubarkan. Dia pegang tombaknya. Kalau kalian masih mau hidup, apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Aba Fulan, kata dia, ama tajlis wa tasma'. Kenapa engkau nggak mau duduk? Dengerin dulu. In radita qabilta. Kalau engkau senang, ya kau terima. Kalau engkau nggak suka, kita bubar. Ini jemaah. Banyak orang-orang membenci dakwah. Kenapa? Belum pernah dengar. Ini Usaid bin Khudair. Dia hanya dengar dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Katanya ini kajian sesat nih, harus dibubarkan. Wallahi betul jemaah. Itu Usaid bin Khudair hanya mendengar. Akhirnya apa kata Usaid bin Khudair? Usaid bin Khudair orang yang cerdas, dia punya akal. Dia orang yang terkemuka di kaumnya. Ketika mendapat tawaran dua, dengarkan dulu. Kalau memang engkau suka, ya kau terima. Kalau nggak suka, kita bubar. Apa kata Usaid bin Khudair? Laqad ansafta. Kalau gini fair, bagus nih, kata dia. Aku duduk, tancapkan tombaknya, dia duduk. Yuk, apa yang kau sampaikan ini? Dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan tentang Islam. Kata As'ad bin Zurarah, wallahi wajah Usaid bin Khudair itu berubah. Kita melihat keislaman di wajahnya sebelum dia mengatakan dengan lisan. Ketika dia dengar ayat-ayat Allah dan apa yang disampaikan, akhirnya Usaid bin Khudair mengatakan, "Madza yaf'alu alladhi yuridu an yadkhula fi dinikum?" Kalau orang mau masuk agama kalian ini, apa yang harus dilakukan? Masuk Islam. Usaid bin Khudair, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diajarin salat. Lalu kata Usaid bin Khudair, kalian jangan bubar di sini. Kalian tetap di sini. Aku akan bawa seseorang. Kalau orang ini masuk Islam, sekampung masuk Islam. Kalian tunggu di sini. Subhanallah jemaah. Bayangkan, dalam sekejap langsung Usaid bin Khudair menjadi qum fa'anzir. Aku tidak ingin Islam ini hanya aku, enggak. Ada banyak orang yang perlu tahu tentang agama ini, dan ada satu orang yang mempunyai pengaruh di tempat kita. Kalian tunggu di sini. Pertanyaannya, kenapa Usaid bin Khudair bukan dia yang berdakwah, tapi dia mau mengajar? Sa'ursiluhu ilaikum, aku akan kirim orang ini kepada kalian. Karena ilmunya belum cukup. Jadi nggak boleh orang ilmu belum cukup tahu-tahu ceramah sana ceramah sini, nggak boleh. Tapi paling tidak antum bisa memfasilitasi orang untuk berceramah. Ustaz, ke kantor ana Ustaz ya. Ana mau bikin kajian Ustaz. Ustaz yang ngisi. Itu seperti bisa. Ini yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Dia datang. Itu Sa'ad bin Mu'adz lagi duduk sama kaumnya, ngelihat Usaid datang. Aduh, kata Sa'ad, ini kayaknya berubah ini Usaid bin Khudair. Wajahnya udah lain. Waktu berangkat kan berangkat dengan emosi jam. Dengan emosi dia berangkat dengan tombaknya. Ketika datang udah nggak ada emosi lagi. Aduh, rusak ini orang. Datang. Ya Sa'ad, kata dia, kau harus tinggalkan tempat ini. Orang-orang harus diselamatkan di sana, kata dia. Ayo, ada masalah besar di kebun sana, kata dia. Benar, kata dia. Langsung berangkat Sa'ad bin Mu'adz.
Ketika sampai ke kebun itu, gak ada apa-apa ternyata. Dia dibohongin sama Usaid bin Khudair. Saat sadar bahwasanya Usaid bin Khudair ingin Sa'ad bin Mu'adz mendengarkan apa yang sudah didengar oleh Usaid bin Khudair. Dia kesana, duduk. Sa'ad bin Mu'adz sama katanya, kalau engkau, silakan kau duduk dengerin. Kalau engkau suka terima, nggak suka kita bubar. Laqad ansafta, kata Sa'ad bin Mu'adz, oke, aku terima, duduk. Karena selama ini dia hanya katanya tentang agama Islam ini, dia hanya katanya orang. Akhirnya jamaah duduk. Sa'ad bin Mu'adz mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan tentang Islam, apa agama Islam ini. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, apa yang dilakukan orang kalau ingin masuk kepada agama kalian? Masuk Islam. Singkat cerita, masuk Islam. Pulang Sa'ad bin Mu'adz ke kampungnya. Dia kumpulkan kabilah dia. Dia berpidato mengatakan, kalian kenal sama ana? Na'am, anta afdaluna wa anta khairuna. Engkau yang terbaik di antara kita. Engkau yang paling mulia di antara kita. Engkau orang yang paling hebat di tempat kita, kata dia. Kata Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad gak punya ilmu yang cukup, tapi dia punya kekuasaan. Sa'ad mengatakan, i'lamu, kalian ketahui, haram bagi kalian yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan untuk berbicara dengan aku sampai kalian masuk Islam semuanya. Satu kampung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan jemaah. Seperti itu sahabat ketika mendengar qum fa'anzir. Kita punya tugas menyampaikan jemaah. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya fasilitas dengan fasilitasnya, yang punya fisik dengan fisiknya, dia berdakwah. Namun butuh wa rabbaka fakabbir. Kita harus tumbuhkan di hati kita pengagungan buat Allah Jalla Jalaluhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم